Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita melanjutkan atau sebelum kita melakukan segala aktivitas kegiatan kita di hari ini, kita akan sama-sama merenungkan firman Allah. Kita akan sama-sama belajar firman Allah. Saya beri judul firman Allah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam Mazmur 114 ayat 7-8. Sekali lagi, Mazmur 114 ayat 7-8. Firman Tuhan, "Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air." Puji Tuhan, firman Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Posisi saya sekarang ini tepat di bawah Gunung Sumbing. Firman Tuhan kalau kita baca di ayat ini, kita bisa pahami bahwa Tuhan kita itu dahsyat, Tuhan kita itu luar biasa. Karena apa? Karena Dia bisa mengubah gunung batu menjadi kolam air. Ada yang bisa mengubah Gunung Sumbing menjadi kolam air. Orang hebat apapun itu, orang hebat segimanapun, orang pintar apapun, tidak bisa mengubah gunung ini. Tetapi firman Tuhan mencatat, firman Tuhan menuliskan, Tuhan mengubah gunung menjadi kolam air. Sesungguhnya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di hari-hari ini memang yang seringkali menjadi momok dalam setiap kehidupan kita, yang seringkali menghantui kehidupan kita adalah kata mustahil. Ketika kita sakit parah, banyak orang berkata, mustahil untuk disembuhkan, mustahil untuk dipulihkan. Ketika kita menghadapi masalah, mustahil untuk mendapatkan jalan keluar. Ketika kita tertutup jalan usaha, mustahil dibukakan jalan. Iblis memang tidak pernah berhenti untuk melepaskan panah kemustahilan. Agar apa? Agar kita takut, agar kita cemas, agar kita khawatir. Seringkali memang kita diperhadapkan dengan masalah, situasi dan kondisi yang membuat kita rasanya mustahil untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Tetapi pemazmur kembali menegaskan dan menguatkan setiap kehidupan kita. Manusia boleh saja berkata segala sesuatu tidak mungkin alias mustahil. Tetapi bagi Tuhan kita tidak ada yang mustahil. Satu contoh saya berikan di dalam Markus 9 ayat 23. Kalau saudara baca di sana Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Kalau kita baca di sana Bapak Ibu sangat ngeri kejadian pada waktu itu. Karena kok bisa? Karena bagi Tuhan memang tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Firman Allah katakan mulut anak ini sudah berbusa, tubuhnya kejang-kejang. Murid Yesus tidak bisa menyembuhkan anak ini. Tetapi ketika Yesus datang, Yesus bertanya, apa persoalannya? Apa yang kalian masalahkan? Dan tiba-tiba ayah dari anak ini berkata, apakah engkau dapat? Rupanya ayah ini tidak tahu siapa Yesus itu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu yang ayah ini tidak tahu. Dia tidak percaya kepada Tuhannya. Rupanya dia nggak tahu Yesus itu ahli dalam melakukan hal yang mustahil. Rupanya dia nggak percaya siapa Yesus. Yang mustahil bagi murid-murid, yang mustahil bagi tabib, yang mustahil bagi orang-orang pintar, tidak mustahil bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau kita mau melihat hal yang mustahil itu terjadi dalam kehidupan kita, kita harus percaya kepada Yesus yang ahli dalam hal yang mustahil. Pekerjaan yang mustahil yang Tuhan lakukan sangat banyak. Kita baca di firman Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, banyak sekali mujizat yang terjadi karena Tuhan. Laut menjadi jalan, badai bisa reda, Lazarus dibangkitkan dari kematian, orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, bahkan orang tuli bisa mendengar. Kita lihat bagi Tuhan kita tidak ada yang mustahil. Kalau kita mau percaya kepada Tuhan, kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan, semua itu adalah hal yang mustahil memang yang kita dengar ini. Apalagi kejadian-kejadian yang terjadi dalam firman Allah. Tetapi puji syukur kepada Tuhan ketika Tuhan datang, ketika Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita. Banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa. Mujizat terjadi dalam setiap kehidupan mereka. Begitupun kita di zaman ini. Percaya saja kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita pasti alami mujizat demi mujizat dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, amin firman Tuhan. Dan kita akan sama-sama berdoa.
Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini oleh perkenanan Tuhan, oleh kebaikan Tuhan, oleh kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Kami ada sehat, kuat, bergerak, bernafas dengan begitu bebas, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena cinta kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, sebelum kami jauh melakukan segala aktivitas kami boleh mendengar bahwa Tuhan, bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Apapun yang kami kerjakan ya Tuhan, mungkin hari-hari ini kami tidak dapat melihat pertolongan campur tangan Tuhan, tetapi kami mau terus percaya dan berharap kepada Tuhan, karena kami yakin dan percaya mujizat pasti terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, tetap menjaga setiap kehidupan kami jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah kami kami melihat kemenangan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.